Saudaraku, masih menjadi tanda tanya mengapa Jakarta Electric PLN yang berhak melaju ke babak Final Four Proliga 2024 daripada Bandung BJB Tanda Mata. Dari segi skor kita lihat bahwa sebenarnya juara bertahan Bandung BJB Tanda Mata ini lebih banyak skornya daripada Jakarta Electric PLN. Nah, perlu diketahui juga saudaraku bahwa fase reguler Proliga 2024 sudah rampung dilaksanakan di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat pada kemarin Minggu 23 Juni 2024. Dan dari sektor putra sudah ada 4 tim yang berhak melaju ke babak Final Four Proliga 2024 yaitu Jakarta Lavani Alubang Elektrik, kemudian Palembang Bang Sumsel Bubble, Bayangkara Presisi, dan Jakarta Steel B. Sedangkan dari sektor putri sudah ada 4 tim pula yang akan melaju ke babak Final Four yaitu Jakarta Bin, Jakarta Pop Polwan, kemudian Pertamina Enduro, dan yang terakhir Jakarta Electric PLN. Sorotan tertuju kepada Electric PLN yang di fase reguler menempati posisi 4 klasmen Proliga 2024. Tim voli putri tersukses di Proliga ini mengumpulkan 17 poin dari 12 laga. Angka yang diraih Nurlaili Kusuma DKK faktanya lebih sedikit dari Bandung BJB Tanda Mata yang gagal melaju ke babak selanjutnya. Kegagalan skuad asuhan Alim Suseno membuat tim Kota Kembang ini dipastikan bakal mengusung misi hat-trick juara Proliga. Sebab Bandung BJB Tanda Mata adalah kampion musim 2022 dan 2023. BJB Tanda Mata menutup fase reguler Proliga 2024 di peringkat kelima dengan raihan 18 poin alias 1 angka lebih banyak dari Electric PLN. Lantas, mengapa Electric PLN lebih berhak melaju ke 4 besar ketimbang Bandung BJB Tanda Mata di Proliga 2024? Jawabannya terletak kepada perolehan jumlah kemenangan. Regulasi Proliga menempatkan jumlah kemenangan sebagai perhitungan utama dalam penentuan posisi di tabel klasmen. Baru kemudian perhitungan poin, rasio set, dan rasio kemenangan. Dalam case Electric PLN lolos ke Final Four Proliga 2024 memang secara perolehan poin 1 angka lebih sedikit dari BJB Tanda Mata. Akan tetapi dalam jumlah kemenangan skuad asuhan Cham Nandokman lebih banyak. Dari 12 laga yang dilakoni Electric PLN sebagai pemegang 6 title juara Proliga sektor putri, membukukan 7 kemenangan sedangkan Bandung BJB Tanda Mata mengemas 6 kali mengalahkan tim lawan. Satu-satunya laga yang bisa menjadi penyelesaian BJB Tanda Mata mungkin terjadi saat melawan Jakarta Livin Mandiri. Livin yang berstatus pendatang baru di Proliga 2024 mengakhiri musim sebagai juru kunci sebagai raihan 4 poin. Hasil dari 1 kemenangan saja. Kemenangan itu diperoleh saat Liu Yanhan DKK menumbangkan Bandung BJB Tanda Mata dengan skor 3-0. Ini menjadi kesalahan besar bagi BJB Tanda Mata karena mereka menjadi satu-satunya tim yang dikalahkan Livin Mandiri, yang notabene adalah tim terlemah di sektor putri musim ini. Jika Bandung BJB Tanda Mata menang bahkan dengan skor 3-2, maka dipastikan mereka lebih berhak lolos ke babak Final Four. Karena Sela Bernadetta CS akan mengemas 7 kemenangan dan poinnya menjadi 19. Namun nasib sudah menjadi bubur, Bandung BJB Tanda Mata gagal melaju ke babak Final Four. Di sisi lain, rekor Electric PLN juga terjaga. Tim voli milik BUMN ini menjadi satu-satunya di sektor putri yang pernah menjadi juara Proliga 3 musim beruntun, yaitu pada 2014, 2015, dan 2016. Berikut klasmen akhir Proliga 2024. Untuk kategori putri fase reguler. Urutan pertama Jakarta Pop Polwan, 12 kali main, 10 kali menang, 31 poin. Kedua Jakarta Big, 12 kali main, 9 kali menang, 28 poin. Ketiga Jakarta Pertamina Enduro, 12 kali main, 7 kali main, 21 poin. Ketiga Jakarta Pertamina Enduro, 12 kali main, 7 kali menang, 21 poin. Keempat Jakarta Electric PLN 12 kali main, 7 kali menang, 17 poin. Kelima Bandung BJB Tanda Mata 12 kali main, 6 kali menang, 18 poin. Kedam Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 12 kali main, 2 kali menang, 7 poin. Dan ketujuh Jakarta Livin Mandiri 12 kali main, 1 kali menang, dan 4 poin.